Hari ini kita ngobrol bersama Ngelantur. Nih nama aslinya Timothy yang dibalik akun TikTok Ngelantur, reviewer film. Lo apa membahasakan diri itu apa sebenarnya? Aku konten kreator sih. Konten kreator yang hobi nonton film. Sebenarnya itu aja. Cuman orang sering salah mengartikan ya. Ngomong aku katanya sinefil gitu kan. Kritikus. Kritikus gitu. Yang tontonannya kaum elit gitu kan. Makanya kalau misalnya ada konten kreator lain biasa kan suka ada yang parodiin tuh. Sinefil yang kalau misalnya ditanya 3 film favorit. Film yang aneh-aneh gitu kan. Oke. Film Arab tahun 19 berapa itu. yang sangat-sangat orang nggak tahu. Iya gitu kan. Yang Nah itu komen-komennya bang. Itu aku semua bang. Maksudnya aku di-tag-tagin di komen-komen kayak begitu bang. Konten kayak gitu. Iya karena dikira aku kaum elit kayak begitu. Oh. Bang ini lagi nyindir lu bang. Padahal aku tontonannya itu tontonan Disney gitu-gitu loh bang. Oke. Jadi apa lo menganggap elitisme di review film itu ada tuh? Oh ada lah. Seru nih. Anjir langsung seru. Jadi ada banyak reviewer film yang mengambil posisi bahwa lo kalau nggak nonton kayak gini lo nggak keren, nggak iya asik ada kayak gitu. Ya ada. Kelihatan dari konten-kontennya. Iya, cuman aku sih sebenarnya bukan termasuk orang yang terlalu mempermasalahkan itu ya. Maksudnya kalau misalnya emang segmen lu yang film-film elit, film-film berat, film-film lama ya nggak masalah gitu. Itu kan masalah tontonan aja. Cuman kalau aku memang lebih yang popcorn nggak masalah. Aku bukan tipikal kayak Martin Scorsese kan yang ngomong kalau Marvel Cinematic Universe itu taman wahana hiburan anak-anak gitu. Kan dia bilang gitu kan. Iya. Aku bukan termasuk orang yang percaya akan hal itu gitu. Aku ngerasa film popcorn pun bisa jadi film bagus gitu. Ya film popcorn tetap film. Iya, film. Iya, tetap sinema menurut aku gitu. Iya. Gue tuh buku-buku gue tuh aneh-aneh itu dulu zaman gue kuliah, karena kan gue kuliah di luar, terus di perpus itu perpustakaan gue 3 lantai ke bawah tanah, 2 lantai ke atas, jadi itu gede banget. Gue sering ketiduran di situ. Bacaan gue tuh buku filsafat lah, fiksi-fiksi lama lah, jarang baca buku pop gue waktu itu. Padahal gue nulisnya pop, maksudnya blog kan, gue punya blog dulu. Blog gue belum jadi penulis, gue buku pop juga, gaya tulisannya pop. Nah gue keluar ke Indonesia, terus gue masuk ke penerbitan, terus ada editor namanya Windy Aryastanti, terus dia juga pembaca yang referensinya mirip-mirip sama kayak gue, buku-buku lama gitu. Ini bunyi apa ya? Lalat mau mati ya? Masuk perangkap dia? Iya. Kenapa? Kedengeran? Buset. Lo gak kedengeran? Super Sans ini. Oh, Daredevil. Matt Murdock. Enggak pada Enggak denger aku. Enggak. Wih. Absolut cinema ini. Enggak ada kayak apa gitu. Ya tadi buku berat. Nah itu zaman Ciklit dulu. Waduh, kayaknya. Lo gak tahu Ciklit? Enggak tahu. Metropop tau gak? Pernah dengar buku-buku tentang Jakarta, percintaan. Kayaknya aku pas SD perpustakaan aku isi kayak gitu. Ciklit ya? Iya. Cinta-cinta cewek muda gitulah. Itu zamannya itu. Terus si Windy Aryastanti baca buku itu, terus dia ngasih tahu beberapa yang suka. Terus gue nanya sama dia kan, bacaan lo kan yang lumayan berat lah, literatur lah, sastra lah gitu. Tapi lo tetap baca yang kayak gini dan lo mau ngapresiasi buku-buku populer gitu. Kenapa? Gue bilang gitu, gue nanya. Penasaran kan gue. Terus bilang, ya kita gak boleh picik jadi orang. Kita gak boleh picik sama selera. Iya. Ketika lo merasa bahwa ini tuh selera tinggi, ini selera rendah. Di saat itu lo jadi gak tahu, lo jadi gak bisa ngambil referensi dari yang laku dan gak laku. Iya. Karena karya bagus sama karya laku itu bisa barengan. Jadi ketika lo nganggap ini populer, ini popcorn, atau ini buku Ciklit di bestseller, lo mencap sebagai buku gampang, buku murah, Iya. lo kan kehilangan banyak banget. Bener. Ilmu, referensi, pengetahuan, wawasan untuk ngelihat semua tuh dari atas gitu. Iya, sama kayak Pablo Picasso kan gitu kan. Dia bilang dia butuh puluhan tahun buat bikin lukisan kayak Leonardo da Vinci gitu kan. Tapi butuh waktu seumur hidup untuk bikin lukisan anak-anak. Iya. Jadi maksudnya ya kita nggak bisa terlalu mengklasifikasikan film-film kayak Citizen Kane, Godfather itu yang terbaik, sedangkan film-film popcorn ya kayak Life of Pi gitu kan film ringan, Narnia, Harry Potter gitu kan. Tapi kan dia bisa bikin franchise yang luar biasa dan harus diapresiasi juga gitu kan. Iya. Nah gue tuh ngundang lo kemarin karena di YouTube gue ya ada yang komen ya. Pokoknya ada yang komen terus ngundang Ngelantur bang gitu kan. Terus tapi gue udah lama lihat lo berseliweran di FYP gue. Dan itu semenjak gue ketemu lo pertama kali tuh.
Udah jangan diinget. Udah gak usah diinget itu. Lu tuh kenapa sih waktu itu? Gue pengen nanya deh, lu kenapa sih? Lu ada apa sih hari itu? Bukan kenapa-napa sih. Lebih tepatnya aku baru menyadari, baru belajar kalau aku ini tidak berbakat jadi host, Bang. Karena waktu lagi promo film Catatan Harian Menantu Sinting kan. Iya. Terus lu awkward banget sih di situ. Komen-komennya juga kan. Bully itu. Lo dipakai lagi nggak setelah itu sama mereka? Masih habis itu masih. Nggak masih. cuman waktu itu ya itu mereka itu ada pergantian itu kan. Jadi emang lagi ada masalah di situ, semuanya dirombak ulang gitu. Mau ganti arah tema sih. Cuman aku masih ada beberapa podcast sih setelah itu masih ada. Gue tuh masih aman. Gue sebenarnya agak gak enak sama lu. Aku yang gak enak sama karena kan gue ngebecanain lo kan, lo bilang Bang Sunil apa segala macam, terus gue sikatin, kayaknya orang pada ke bawah gue tuh di komen segala macam. Terus gue jadi anjir nih kasihan banget nih orang, gue bacain komen-komen anjir kasihan banget nih orang. Nah abis itu gue ketemu lo lagi pas premier film, salah satu film Disney Alien Romulus. Anjir itu bagus banget. Lo suka gak tapi? Keren. Oh lo suka, oke. Gue harus mastiin seleranya sama apa gak nih? Oke, gue datang ngeliat lo lagi duduk kayak gini. Oke. Diam gitu. Anjir nih ada host yang waktu itu kan dalam hati gue. Gue nyamperin lo duluan kan, gue samperin aja. Bro gimana, apa kabar? Gue bilang baik-baik. Oke aman dia aman nih. Aku malah gak nyangka Bang Radit masih kenal aku kan waktu itu kan. Iya lo orang gue bacain komennya waktu itu. Enggak, gue pengen nyapa lo aja, ngasih lihat bahwa gue nggak apa-apa sih sebenarnya yang kemarin itu. Oke, terus makanya gue undang lo karena ada yang mention lagi. Terus akhirnya gue lihat-lihat lagi kan semua konten lo untuk gue mikir gue mau nanya ke lu apa hari ini. Cuman sebelumnya gue mau narik lebih jauh dulu. Lu kenapa bikin konten dan kenapa kontennya soal film? Panjang ini ya. Jadi sebenarnya sebelum ngelantur itu ada namanya Wushu Meme. Ya, lo katanya atlet wushu ya? Aku atlet wushu. Wow. Gitu. Jadi tahun 2019 itu lagi kejuaraan nasional di Bangka kan. Setelah kejuaraan nasional itu aku baru lulus SMA. SMA? Iya. Oke. Baru lulus SMA, aku gak tahu mau ngapain. Bener-bener kosong. Dan itu durasi dari lulus SMA sampai kuliah. Karena aku di BINUS ya. Itu cukup panjang pokoknya. 1 tahun atau berapa lama. Jadi aku bener-bener gabut banget waktu itu kan. Puter ulang tuh video-video live streaming yang wushu. Jadi kalau wushu biasa ada live streaming di YouTube gitu. Aku puter ulang. Dan entah kenapa somehow gitu ya. Ada satu atlet yang dia tuh. Jadi kalau wushu itu ada uniform yang namanya Piaoyan. Nah bajunya itu kalau wushu itu kita bisa desain sendiri gitu. Iya. Nah dia itu pakai baju Goku. Son Goku. Iya, cuman wushu gitu kan aneh kan. Wushu biasa kan ya udah maksudnya bordir naga klasik aja lah. Nah dia pakai Goku gitu. Tapi rambut biasa. Cuman Goku aja, cuman unik kan. Aku lihat lagi. Nah dia tuh ada satu gerakan goyang. Jadi kalau wushu itu kan ada lompatan kayak tepok pak terus habis itu landing tak gitu kan harus mantep gitu kan. Nah dia goyang tuh. Entah kenapa aku nggak ngerti. Maksudnya pas lagi gabut tuh kayak somehow aku kepikiran ini aku pengen edit jadi video lucu gitu loh. Jadi abis dia goyang ngamuk jadi Goku gitu. Otak aku absurd aja. Tuh lo kuliah apa? Aku kuliah DKV. Oh DKV berarti masih nyambung lah ya. Iya. Emang aku soalnya bakat namanya gambar bang. Emang aku dari suka gambar. Nah cuman waktu itu emang ya otak absurd aku aja aku edit, aku upload di Instagram. Tapi somehow entah kenapa rame gitu. Itu pertama kali konten rame itu. Karena lo nggak pernah rutin konten. Ramenya di segmen wushu aja. Orang-orang wushu. Dan sampai pelatih pelatnas segala tuh jadi tahu Wushu Meme. Tapi aku nggak pernah face reveal waktu itu. Oh itu nama akunnya Wushu Meme? Wushu Meme. Ya Wushu Meme Indonesia. Jadi semua yang aneh-aneh soal wushu. Iya aku bikin foto-fotonya aku editin lucu-lucu gitu. Sampai atlet nih gue masuk gak hari ini ke Wushu Meme gitu-gitu bang. Oh wow. Sangat niche ya? Iya sangat niche makanya kan. Nah cuman ya setahun 2 tahun berikutnya itu aku mulai ngerasa kayaknya perlu diduitin gitu. Si Wushu Meme? Dari Wushu Meme ini. Nah dari situ baru aku lanjutin mikir gimana caranya. Mungkin aku manfaatin aja bakat utama aku gambar. Aku gambar baju tentang wushu tapi dibikin lucu gitu. Gitu kan. Jadi aku udah gambar-gambar bikin teks ala-ala Benny and Micha tau gak bang? Tahu. Ya gitu. Jadi aku suka banget. Jadi gambar ada teksnya. Kayak misalnya jadi kalau dulu tuh kita atlet wushu tuh kalau misalnya lagi di toilet sebelum tanding pagi-pagi bangun. Itu kita visualisasi dulu bang. Kan wushu kan 1 menit doang tandingnya kan. Ini tuh yang koreo atau yang koreografi? Oh koreo. Iya koreografi. Jadi 1 menit kita di toilet tuh biasa kebelet beol kan. Soalnya tegang gitu kan. Nah jadi pas beol tuh kita
gerak gitu kan. Dan itu ternyata bukan cuma aku doang. Nah aku bikin itu gimana caranya supaya publik tuh juga ngomongin ini. Iya. Nah gitu kan. Cuman dari aku bikin baju, aku mau coba kumpulin tim. Aku juga bikin kontennya. Aku pikir dari konten bisa ningkatin penjualan bajunya. Oke. Awalnya aku mikir gitu. Nah, gimana caranya supaya ningkatin lagi? Aku gedein lagi pasarnya. Jadi nggak cuma wushu doang. Aku bikin lebih ngomongin hal topik lainnya lagi. Cuman dengan basis pikiran ngelantur ini. Ngelantur itu kan soalnya kan dari dasar katanya kan lantur kan. Maksudnya menyimpang gitu. Oh, ngelantur itu menyimpang? Iya. Oh, gue pikir ngelantur itu kayak ngomong nggak jelas, nggak juga? Enggak. Jadi kalau misalnya aku cari kata di KBBI kan ngelantur nggak ada kan, ada yang lantur kan. Nah harusnya kan kata kerjanya melantur. Nah cuman kita sehari-hari di tongkrokan kan gitu kan. Iya. Ngomong gitu kan, bahasa Jawa lah biasanya gitu. Ngelantur gitu. Nah dan itu aku pakai sebagai branding. Mungkin awalnya memang aku niche banget, pasarnya bener ngelantur. Jadi pas lagi tanding aku jualan baju di situ, aku gambar bajunya, aku jualin. Tapi aku pikir kayaknya bisa deh kita ngobrolin topik yang lain lagi gitu loh. Kenapa nggak nariknya ke martial arts? Kan dari wushu, martial arts itu kan baru kursus ke umum kan lebih deket tuh. Tapi kenapa lo jadi gede banget sekalian gitu? Ya pikiran anak muda ya bang. Oh, biar langsung aja semua dapat. Iya jadi aku memang benar-benar nggak ada ide, nggak ada apa ya, nggak ada blueprint gimana brandnya bakal berjalan. Tapi aku cuma mikir ya udahlah aku pengen yang ngelantur aja, bener-bener aku gambar hal yang aneh yang mungkin orang kepikiran tapi nggak berani ngomongin di umum gitu, aku bawa di baju aku. Gitu. Nah termasuk di konten juga aku random banget bang waktu itu pas awal-awal banget yang ngelantur ya. Itu aku undang atlet, aku undang teman aku dan teman aku juga dikit kan. Jadi ada yang. Nah filmnya? Nah salah satu konten dari ngelantur ini adalah film. Lalu? Nah pas lagi, jadi aku bikin podcast mengenai film ini. Cuman yang paling masuk view-nya itu yang film bang. Oh, apa film pertama yang lo omongin? Black Panther Wakanda Forever 2022. Oh. Ya jadi memang awalnya tuh bener-bener nggak jelas, ngelantur tuh nggak jelas. Cuman memang karena yang paling masuk itu adalah film, jadi aku mulai spesifikin ke film dan memang tetap pakai konsep dasar ngelantur. Oke. Nah jadi kalau misalnya konten kreator lain kan biasa mungkin pakai skrip gitu kan, ngomong sesuai skrip. Nah kalau aku memang nggak pakai skrip bang, jadi ngomong depan kamera udah ngelantur aja gitu. Nah, lu banyak yang cukup keras kalau lagi review, terus ada yang kayak, wah ini nggak bagus nih segala macam. Itu memang ada nggak yang lu desain supaya, oh kalau begini tuh biasa lebih rame, atau memang apa adanya menurut lo jelek lo bilang jelek aja tanpa lo kurangin porsinya? Ya lebih kayak gitu bang. Oh apa adanya aja? Aku benar-benar apa adanya. Karena kenapa aku pertama namanya ngelantur itu kan karena untuk yang tadi tuh aku nggak mau mengkerangkeng diri aku dalam pakem-pakem yang biasa gitu loh. Oke. Jadi aku pengen keluarin semua ide absurd di dalam kepala aku supaya bisa dinikmatin oleh orang lain sejujur-jujurnya. Nah itu kan yang gede sekarang jadi ceruk di filmnya kan, karena lo lihat filmnya gede maka lo kembangin justru konten-konten ngelantur di film. Iya. Berarti semua udah tinggalin tuh, wushu segala udah gak ada dong? Udah gak ada. Oke. Lo fokus di film kan? Kaget gak lo ternyata bagian film? Maksudnya lo pernah gak mikir ke belakang, oh iya gue ternyata selama ini emang suka ke bioskop segala macam. Karena kan gue ngerasa tuh kayaknya lo baru nemu tuh film itu ketika bikin ngelantur kan? Enggak juga? Enggak, kalau film itu memang hobi aku dari kecil bang. Jadi ya memang papa aku dari dulu tuh ya CD bajakan kan 5 ribuan beli di bakmi ayam gitu kan. Itu aku selalu dibeliin dan aku selalu tiap hari tuh kalau misalnya ke tempat, ada satu tempat tuh mall yang dulu kita masih zaman kegelapan lah ya. Ya aku selalu minta ke situ, minta beliin CD. Oh berarti dari dulu emang suka sinema? Emang suka film? Emang suka film. Cuman memang nggak ada target untuk bikin konten film sebenarnya. Oke. Jadi bergeraknya itu dari keabsurdan ngelantur tadi. Iya. Tapi setelah film itu jadi, lo juga jadi ngeh kan? Oh emang gue dari dulu emang suka kok gitu. Iya. Oh. Serutin apa lo nonton film dulu sebelum ngelantur ini jadi? Emang setiap minggu pasti ke bioskop kah? Atau gimana? Kalau dulu aku lebih nonton film yang aku suka sebenarnya. Sebelum aku bikin konten ya. Which is apa? MCU. Oh emang lo suka MCU? MCU atau film-film yang anak-anak Gen Z sih bang. Harry Potter, Narnia. Franchise movie lah. Ya franchise movie gitu. Yang Maksudnya gede lah. gak pernah kepikiran film-film yang
Ya ini Martin Scorsese, Tarantino gitu-gitu ya kayaknya bukan anak-anak selera anak Gen Z lah bang. Oh berarti lo selera normal lah, manusia normal lah, bukan sinetron mentok ya? Enggak, justru emang sebenarnya nggak ada sinetron lah bang. I see. Aku mungkin dikira itu karena memang kritis aja. Bergman nggak nonton dulu? Waduh, Ingmar Bergman lagi. Enggak ya, Woody Allen enggak ya? Wow. Kan Gen Z bang, Gen Z siapa yang nonton begituan bang? Nggak ada bang. Iya lagi gue ngajakin istri gue nonton Bergman, Tidur. nggak masuk dia. Ya pasti nggak masuk. Akhirnya gue ini Portrait of a Marriage ya. Wah nggak tahu. Itu juga nggak masuk dia. Kayaknya emang butuh orang yang suka kali ya. Iya, kalau iya. yang kayak gitu-gitu ya. Iya dan which is maksudnya di generasi sekarang yang serba dopamin instan kan udah nggak bisa lagi. Bahkan aku aja kemarin kaget pas lagi live tuh sempat ada nemu komen gimana pendapat lu tentang orang yang nonton film dicepetin 1,5. Wah aku agak trigger sih bang. Karena Karena menurut aku maksudnya ya Bang Radit ngerti lah kan, Bang Radit sutradara kan. terus Kita udah ngatur pacing filmnya. betul. Gitu loh. Gimana cara ngatur ritme penonton supaya oh kenanya di bagian sini nih, ketawa Bener. di bagian sini, dibikin momentum tahan dulu di sini. Ya nggak Iya. kena dong kalau misalnya di 1,5 cepetin gitu. Bener. Jadi percuma, maksudnya bikin film tuh buat apa? Bener. Gimana sih orang yang nonton pakai 1,5 nih? Gue 1,2. Gue juga sering 1,5. Oh sering? Ya tapi kalau gue beda mau konteks, nikmatin film, ya gue 1. Ya, Karena maksudnya ada pacing yang ini segala 1,5 kalau mau nguber cerita paling kan, Iya. pengen tahu ceritanya. Iya kalau itu aku nggak masalah. Terutama anime sih. Ini pasti anime banyak yang marah ke gue nih kayaknya. Oke, Kevin ya waktu itu ya. Lu nonton bang 1,5 nih. Oke. Tapi gue paham maksudnya sih. Iya. Karena memang semua pace, editing itu semua udah diatur. Jadi kalau kita nontonnya di 1,5 pasti ada yang miss. Nah yang lebih parah lagi tuh kadang-kadang jadi background doang film itu. Lo melakukan hal yang lain. Oh. Filmnya ini. Filmnya di kanan. Iya. Mau ngapain? Ya itu karena itu kan bang, maksudnya di TikTok kan misalnya ada yang konten orang biasa kan udah 2 sekarang kan kalau Gen Alpha tuh. Jadi orang ngomong satu, yang satu lagi Subway Surfer. Iya benar. Ya, Segitunya ya. Aku nggak ngerti maksudnya kayak kok bisa begini gitu. Makanya sekarang ada argumen soal orang mulai nggak nyaman atau mulai menurun seleranya menonton komedi spesial, stand up comedy spesial. Oke. Wujudnya yang sekitar 1 jaman. Karena argumennya itu orang nggak udah nggak nyaman lagi nonton panjang. Oke. Komedi spesial. Tapi gue seneng ya dengan semua attention span yang pendek itu. Gue kalau bikin acara off air itu orang tuh jadi pengen nonton karena pengen lari dari semua konten pendek itu. Oke. Paham gak? Karena kita biasa nonton konten-konten pendek. Sekarang ada Ada show gue nih yang 2 live-nya. jam, 1,5 jam, 2 jam gitu. Jadi kita punya experience sama-sama. Kan di show gue HP juga nggak boleh nyala kan, harus dimasukin kan. Jadi kita bareng-bareng. Nah kadang-kadang gue dapat komen, ternyata rasanya menyenangkan ya untuk nggak megang handphone, nikmatin acara gitu. Iya, Nah itulah kenapa gue juga makin kesini makin sering ke bioskop. Oke. Karena emang Beda lah. Beda mau nggak Beda. mau HP gue masukin, gue nonton aja. Kalau di rumah tuh emang kadang suka keganggu sih Oke. menikmatinya gitu. Oke, terus lo bikin review film, selera lo yang MCU, yang kayak gitu-gitu. Iya, pasti dikata-katain. karena rame review film lo, ada dorongan nggak untuk menonton film-film nyeni yang berseliweran ini? Oke. Kayak apa Punch Drunk Love gitu misalnya. Kayak gitu-gitu. PTA ya. Iya, Paul Thomas Anderson misalnya. Jadi gini, kalau aku sih lebih ngerasa karena aku udah jadi content creator yang nge-review film, aku punya tanggung jawab untuk ngasih ilmu ke penonton. Oke. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi aku nggak bisa lagi main di ranah MCU lagi tuh nggak bisa karena ya akan terperangkap di situ-situ aja. Apalagi sekarang MCU udah mulai downfall kan. Iya, gitu kan. aku mau ngomong itu juga tuh. Terus. Iya, jadi maksudnya aku mulai harus belajarin sutradara-sutradara lain. Mulai dari yang masih ringan tentu saja, misalnya kayak Steven Spielberg. Oke. Itu kan masih sutradara yang ya buat keluarga kan. Sebenarnya film-film Jurassic Park itu kan masih bisa ditonton orang. Cuman tetap absolut cinema menurut aku 10/10. Iya. Jurassic Park gitu. Nah itu aku mulai dari situ dulu. Iya. Gitu aku pelajarin itu supaya bisa
mempelajari film dari berbagai macam genre gitu. Karena aku nggak mau terperangkap sama satu genre doang. Ya, karena jadinya gitu, jadi kayak netizen ini kan kalau udah fans fanatik sama satu hal, ngelihat hal lain tuh udah kayak dunia lain yang kayak nggak bisa dimasukin aja gitu. Iya. Rata-rata orang Indonesia gitu sih. Iya. Kalau ini bagus, ini jelek. Ini jelek. Iya. Kenapa nggak bisa dua-duanya bagus dengan caranya kan? Iya. Selalu dikotomi gitu kan. Selalu kalau MCU pasti DCU jelek gitu kan. Kalau pasti kayak gitu, entah kenapa. Apa film yang dalam konteks mengedukasi lo jadi akhirnya memperlebar taste lo ya, palate lo ya, lidah film lo ini kan lo mau lebarin nih setelah di ngelantur ini. Iya. Yang tadinya lo pikir lo nggak suka jadi suka tuh ada nggak? Ini satu yang merubah perspektif aku mengenai perfilman. Sebenarnya bukan film tapi series bang. Apa? Breaking Bad. Oh Breaking Bad. Itu lo tadinya pikir lo nggak bakal suka? Nggak tertarik ngelihat posternya. Oke. Iya kan. Lalu. Tapi maksudnya aku ngelihat konten kreator lain pada bilang ini series terbaik gitu. Oke, which is iya sih. Iya kan. Iya lagi. Series terbaik gitu. Ya udah, aku coba tonton. Episode satunya, waduh. Apa sih gitu ya? Udah celana terbang. Itu kayak apa ini? Dia orang nggak pakai celana di jalan nembak ini ada. Ini apa? Gimana cara sutradaranya si Vince Gilligan itu kan? Ngatur momentum di awal, bikin kita kehook untuk cari tahu ini ada sesuatu sebenarnya di sini. Dan kita nggak tahu ini situasinya setelah apa. Ini kan bener kita ditaruh di satu titik timeline yang kita nggak tahu ini di mana posisinya. Itu bikin aku ngerasa oh ternyata bisa ya nikmatin film dari perspektif yang kayak begini gitu. Ya meskipun series ya. Dan aku mulai ngikutin pendalaman karakternya dan penulisannya tuh emang setelah nonton Breaking Bad itu benar-benar kerasa beda bang. Film-film yang lain kerasa beda. Bener-bener kerasa Tapi beda. Breaking Bad emang bagus banget sih. Terlalu perfect. Lo udah nonton yang baru belum? Si Pluribus. Udah. Tapi kan masih lanjut. Masih ongoing. Bagus banget. Bagus banget ya? Bagus banget. Maksudnya itu dia, itu persis apa ya? Konsep ngelantur menurut aku. Oh. Iya kan? Itu yang aku pengen coba dulu adalah seperti itu. Gimana cara ngebawa hal-hal yang fundamental tapi kita bicarain secara ngelantur supaya orang awam tuh paham, kena. Oke. Ini kan virus bahagia kan? Iya. Kalau ngomongin eksistensialisme gitu. Iya. Dia ngomongin eksistensialisme gak perlu film-filmnya Ingmar Bergman gitu-gitu. Bener. Gitu. Maksudnya film kayak virus bahagia juga bisa bikin kita, oh ternyata manusia tuh kalau misalnya dibeginiin bisa berubah gitu loh. Bisa kehilangan jati dirinya atau sebagainya. Kan kita bisa jadi mikir kayak begitu. Gitu. Iya. Terus digabungin sama kiamat lagi kan. Itu kan apocalypse kan sebenarnya kan. Ada science fictionnya. Iya. Gitu-gitu. Ya itu yang aku suka sih. Itu yang aku coba. Karena mau bagaimanapun ini prinsip aku sih bang. Kalau aku bikin review, aku kritik film keras, itu harus banyak yang nonton. Maksudnya buat apa aku mencoba untuk dalam tanda kutip elit gitu ya, pakai bahasa yang teratur, terstruktur, yang mungkin tenang, yang kelihatan lebih edukatif dibandingkan yang aman gitu ya. Tapi nggak ada yang nonton. Maksudnya untuk apa kritik film? Oke. Itu prinsip aku. Makanya aku kalau udah di depan kamera aku bakal keluarin segila-gilanya gitu. aku nggak filter. Tapi itu diri lo apa adanya itu. Lo sehari-hari kayak gitu, nggak juga kan? Nah ini dia, ini yang sebenarnya jujur bang, aku sebenarnya masih nyari sebenarnya dalam tanda kutip aku ini yang mana? Maksudnya ini bukan kepribadian ganda atau kayak gimana ya? Maksudnya aku pas nanya teman-teman aku juga, kadang-kadang aku begini, kadang-kadang aku begini, aku jadi bingung. Maksudnya aku tuh yang mana gitu? Karena mungkin lo aja nggak tahu lo yang mana. Sejujurnya gitu. Oh iya. Sejujurnya. Maksudnya dulu aku kira ngelantur itu cuman topeng doang. Iya, persona gitu. Tapi setelah aku pikir lagi, aku cari tahu lagi. Kok kayaknya malah sebenarnya ngelantur yang asli cuman karena mungkin kondisi di masa lalu aku jadi ketahan. Kondisi di masa lalunya apa? Dibully. Oh. Pas ya dulu SD memang karena aku aneh orangnya bang, freak bang. Lah mungkin lo karena lo ngelantur di SD lo dibully jadi nahan. Nah itu persis. Itu aku pikir sekarang kayak gitu bang, bener bang. Makanya itu aku bingung. Enggak bener. Maksudnya kan orang aneh kalau misalnya ketemu aku di luar, kalau ngelantur kadang-kadang tuh nggak suka ngelain karena aku orangnya beda. Gitu, nggak kayak di video gitu. Orangnya kok kayak gini gitu. Kalau misalnya gala premier, misalnya aku selalu sendirian. Iya, gue ngeliat lu juga duduk
Duduk. Gue kira lu lagi sedih lo waktu itu. Enggak itu ya. Lu lihat dia gak sih? Enggak ya? Oh, cuma gue yang ngeliat waktu itu. Iya, karena emang itu bang. Aku kalau misalnya, aku aja kalau sehari-hari, bener-bener aku cuma sehari. Ini kan aku bawa anjing aku nih. Di mobil. Bawa? Kenapa gak diturunin? Takutnya nggak boleh. Boleh, nggak apa-apa, turunin aja. Kita ada anjing juga di sini, punyanya si Tio, videographer. Aku German Shepherd, namanya Wah, Loki. nggak, udah nggak usah turunin. Enggak baik banget bang. Enggak super baik. Serius? Enggak, dia enggak. Aku lagi vale. Ada Vale parking. vale parking. Orang masuk nggak diapa-apain bang, dijilatin doang. Iya, cuma kaget aja orang masuk Kaget. tiba-tiba ada. Shock. Kayak gold, tapi dia benar-benar kayak golden. Oh, siapa namanya? Loki. Oh, berarti ini cowok. Cewek, Lady Loki. Oh ya Allah, varian. Iya. Lo bawa varian dia ke sini. Karena karakter favorit aku Loki bang. Iya, Maksudnya karena kebetulan cewek, pakai variannya aja. Iya, variannya Jadi Loki kan. Iya. Oke, terus karena lo dibully, makanya lo Iya. nahan. Karena aku dibully, mungkin itu yang ngebentuk, dan aku maksudnya nggak ada yang benar-benar nge-transform perubah gitu, nggak seketika. Aku juga nggak inget gimana berubahnya atau gimana, cuman ya pelan-pelan bertahap gitu. Pokoknya yang aku inget di SMP tuh atau di SMA aku pokoknya udah diem aja. Iya, karena Udah. lo takut dijauhin. Mungkin iya gitu. Iya, mungkin gitu. Jadi Oh iya, gitu. Iya, jadi aku benar-benar sendirian aja. Dan itu mungkin ke bawah sampai sekarang. Dan aku nggak ngerti juga. Makanya aku masih nyari. Oke. Masih nyari, bingung bang. Biasanya sih yang pasti beda antara persona sama kehidupan asli ya. Persona tuh Konten kreator kan. iya. Itu versi eksagerasi dari diri kita karena kita dilihat orang. Makanya kita pakai persona itu. Mungkin lo orangnya sengelantur itu tapi di kamera ngelanturnya lebih 20%. Tapi emang aslinya ngelantur juga. Mungkin itu doang. Mungkin lo karena lama-lama lo embrace ngelanturan lo ini, lo jadi bingung sendiri mungkin sekarang. Mungkin. Karena lo udah embrace kan. Benar, udah develop. Karena selama ini orang kalau lo mengembrace, lo diinin orang, dijauhin orang. Tapi kan orang kan banyak Mungkin yang ya. suka juga pasti kan. Mungkin iya. Jadi lo dapet validasi itu. Oh, gue boleh kok kayak gini. Mungkin ya. Gitu Cuman aku ngelihat ngelantur ini karakternya juga develop bang. Maksudnya kalau lihat ngelantur di awal-awal, aku masih kalem. Oke. Ya kan masih dia masih tenang, ngomongnya masih santai. Tapi aku nggak tahu juga di satu momen ada yang aku bener-bener teriak-teriak. Oke. Ya mungkin tahu lah penonton ngelantur Itu ngeflow tuh? Hah? Ngeflow nggak? Jadi pas lagi syuting lo udah nggak tahu apa-apa keluar sendiri tuh? Keluar sendiri. Oh, itu ngeflow ya bener. Ngeflow ya. Iya. Iya. Jadi ya itu karena aku emang nggak pernah pakai skrip. Jadi aku bener ngomong aja nggak bener-bener nggak ditahan. Nah tapi ya ada lagi tahap di mana oke kayaknya harus dibalancing antara yang menggebu-gebu itu, yang berapi-api itu sama persona aku yang asli, yang maksudnya yang diam, yang kalem gitu. Oke. Pernah nggak lo lagi menggebu-gebu segala macam, terus lo selesai nge-record lo lihat lagi, kayaknya mending gak usah diupload deh. Pernah gitu nggak? Apa lo upload aja? Nah, kalau dalam konteks itu karena terlalu menggebu-gebu tadi, itu nggak pernah, bukan karena itu. Tapi aku sering juga aku nggak jadi upload karena idealisme aku, karena aku idealisnya parah banget bang. Apa? Kenapa nggak jadi upload? Contoh, bajunya kelipet. Ya Allah, baju kan. Nggak, aku nggak tahu bang, karena aku yang edit sendiri kan soalnya. Karena aku edit sendiri bang soalnya. Terus? Jadi pas ngedit itu kan, karena ngedit pakai CapCut nih. Ngedit set gitu. Ngeliat gitu kan, soalnya ngeliat terus. Dalam 1 menit tuh bisa gila. Diputar lagi. Lihat baju lecek lagi. Kesel lama-lama kesel. Nggak bisa nih. Ulang lagi nih. Harus ulang gitu. Atau misalnya kabel ada sedikit. Ya Allah. Iya. Asap aku ada diffuser di belakang. Lo pakai diffuser? Asapnya nggak nyala. Ulang. Ada sekali gitu. Teknis, berarti teknis. Iya, tapi ada juga yang misalnya aku pas bahas Silence of the Lambs. Iya? Wah, bagus lagi. Bagus banget. Itu film favorit nomor 3 aku tuh. Oke. Itu dolar kuning. Oke. Karena aku nunjukin polisi yang lagi di tahu. atas. Iya, tahu. Khususnya kemana-mana kan. Iya. Tapi aku nggak mau potong. Aku nggak mau private dulu atau kayak gimana. Aku bodo amat. Bahkan ada yang kayak sampai kena copyright dolar merah, aku tetap upload karena itu idealisme aku bang. Pokoknya kalau aku mau ini ditonton, aku keluarin sih. Kalau brand deals? Ya sponsor datang? jarang sih bang. Oh jujur jarang ya? Iya karena lagi-lagi aku kan bener-bener sendiri di ngelantur. Jadi aku nggak punya manajer, nggak ada kameramen, nggak ada editor. Oh lo masih sendirian ini? Aku sendirian. Wow. Jadi semuanya aku yang ngelakuin, nonton juga aku. Berarti revenue dari mana? Dari Pure AdSense? dari AdSense. Pure dari AdSense? Pure dari AdSense. Ya sekali-sekali ada pasti yang endorse. Ya, nah endorse itu juga aku
karena aku masih sendiri, aku tuh milih-milih banget. Maksudnya yang bener-bener aku nggak diatur-atur, aku bakal ambil. Endorse film nggak dong kalau film? Nah, ini menarik juga nih. Kalau film, ini aku berani ngomong angka. Iya. Aku baru 4 kali. Oke. Dibayar sama film. Nah, tapi kalau ngelantur, itu aku punya kode etik. Aku bakal ngomong di konten. Bahwa? Dibayar. Oh, dan lo juga suka sama filmnya harus dong? Enggak. Oh, lo boleh ngata-ngatain juga? Iya, karena pas deal-dealan di awal, pas sebelum dibayar itu, jadi memang ya udah pasti dong sutradaranya yang mau bayar aku adalah sutradara yang bebasin aku untuk kritik filmnya. Oh, I see. Iya. Karena konteksnya lo reviewer film ya. Reviewer Kalau lo kan film. reviewer film. Iya. Maka lo harus sesuai idealisme lo sebagai reviewer film. Sebagai reviewer film. Karena itu emang kerjaan dan niche lo. Iya. Kalau baju. Nih baju kayak gini nih apa? Lo konsep atau emang lo sukanya? Suka aja sih. Dari kuliah memang gaya berpakaian lo kayak semi formal begini gitu. Kalau style ya berubah-berubah so era ya. Kalau 2019 kayak masih era-era hype beast gitu kan bang. Oh lo Sneaker. sempat hype beast gitu? Yang nggak sampai yang bape-bape gitu kan. Oke. Cuman maksudnya dari streetwear lah. Oke. Dulu streetwear. Cuman ya berubah-berubah. Kalau sekarang mungkin aku lebih prefer yang clean. Ya, tapi pasti berubah-berubah sih. Ini buat konten atau enggak emang kayak gini? Tergantung situasi bang. Kalau konten udah pasti aku yang aneh-aneh bajunya. Aneh-aneh tuh kayak gini apa enggak? Iya, maksudnya yang ya bukan kaos Yang unik. doang, yang unik lah. Iya. Cuman memang kalau ada acara juga aku emang suka yang baju yang beda lah gitu, maksudnya. Berarti bukan buat branding supaya beda, apa memang iya? Awalnya nggak ada tujuan kalau baju ini akan berhubungan dengan ngelantur gitu. Kalau ngelantur itu secara misalnya kayak kalau misalnya kita brainstorming kan ada mood board kan. Ngelantur itu di mood board ada baju. Enggak, aku nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi ya aku maunya begini. Tapi unik bro, jadinya secara keutuhan tuh menarik gitu, Thank you. unik gitu. Iya. Kacamatanya juga nggak bening, iya kan? Itu yang waktu itu Bang Radit kan ledekin. Katanya apa? Iya lagi. Kayak penyakit kuning ya. Iya karena kuning ya waktu itu ya. Kuning, matanya jadi kuning. Yeah. Oke, gue mau nanya sesuatu sama lo karena gue ngeliat nih konten lo yang ini nih. Ya. Kenapa filmnya temen gue, Aduh. Jumbo, lo bilang depan kamera, Oke. nggak akan nyampe 10 juta. Nggak akan nyampe 10 juta. Hah? Masa sih bang? Aku nggak ngomong gitu? Iya. Enggak. Lo apa? Nulis? Enggak. Aku nggak ngomong gitu. Enggak. Bukan deh? Enggak. Bukannya nggak akan. Oke. Oh apa nih? Lo bilangnya gimana? Enggak. Prediksi. Oh prediksi. Oke. Gue yang salah berarti. Oke. Enggak. Iya. Gila lo ngomongnya apa? Karena yang gue tangkap adalah lo nggak percaya itu film bisa nembus 10. Iya. Oke. Mungkin karena gayanya kan. Oke. Aku selalu kayak gitu. Makanya aku penonton ngelantur tuh selalu mengira aku di sisi yang kalau ada positif negatif pasti negatifnya. Oke. Karena kan gayanya, stylenya kan. Oke. Padahal kan ya lo bahas apa waktu itu? Padahal yang aku bahas adalah karena track record animasi Indonesia masih begini, ya asumsi aku ya sementok-mentoknya akan sulit untuk bisa nembus 10 juta. 10 juta. Oke. Gitu. Oh gue ngerasa ada yang komen mana nih ngelantur udah 10 juta gitu. Enggak. Kalau itu konteksnya adalah gini, karena aku kritik filmnya. Jumbo? Iya. Oke. Jadi bukan karena prediksinya. I see. Jadi lebih kayak karena banyak banget. Jadi film kayak misalnya Pangku. Jadi penonton Indonesia itu kan selalu berdasarkan validasi kan. Validasi angka pasti. Angka, berapa? Juara, lomba, Ya. validasi pasti. Sedangkan argumentasi nggak diterima. Argumentasi itu maksudnya apa? Kayak Argumentasi apa yang dibawa filmnya gitu maksudnya atau? Iya, maksudnya film itu kan nggak saklek pasti begini kan. Maksudnya kalau misalnya menang Oscar belum tentu menurut semua orang bagus gitu kan. Oke. Ya, nah, maksudnya orang-orang kan bebas berargumentasi mengenai film tersebut. Oke. Nah, itu orang nggak terima Indonesia. Masyarakat kita selalu terbiasa dengan validasi. Lu mau ngomong kata-kata film ini sampah, loh, nih buktinya FFI juara. Gitu. Nah, konteksnya itu Jumbo. Nah, Jumbo itu bukan yang gak bagus. Kalau misalnya cek rating aku pun bilang bagus Jumbo. Oke. Tapi bagus kan ada parameter, ada standar, ada rating lah, ada sistemnya. Nah, buat aku, kita ngomongin internasional, kacamata internasional, Jumbo itu ya nggak bisa. Kita masih belum selevel kalau kita compare sama Cina, Jepang. Oke. Segampang itu bang. Lo bahkan gak compare ke Hollywood nih. Lo compare-nya masih Asia-Asia nih. Ya kalau Hollywood terlalu jauh. Oke. Makanya aku bilang. Oke. Nah enggak, masalah gini. Di komen itu udah banyak yang compare. Disney mana lu gitu bang.
Pixar mana lu gitu. Ketakutan lo jadi terlalu jumawa. Yap. Jadi standar kita akan berhenti di situ. Kita selalu kayak gitu kan. Bola juga begitu. Oh, I see. Maksudnya kita selalu kayak gitu. Dan aku yang nggak pernah suka sama apa ya, narasi-narasi yang kayak gitu, yang selalu bikin kita yang baru sekali keren udah berlebihan gitu loh. Iya, Udah iya, over. paham, Dan paham. maksudnya kan justru ada film yang bagus, apresiasi, ya kritik dong. Iya, paham sih. Iya, kayak misalnya Iya. Pangku kemarin kan. Pangku. Kena lagi aku. Kan Pangku kan lagi-lagi aku bagus. Selalu orang tuh nangkep cara ngomong aku yang dipermasalahkan. Lo bilang apa? Sebenarnya nggak ada yang ngomong gimana. Cuman memang cara ngomong aku kayak ini film tuh secara Act 1, Act 2 udah bagus, tapi Act 3-nya itu gitu loh. Aku cara ngomong gitu kan. Di Act 3 itu kenapa gini. Aku tuh ngomongnya dengan cara yang seperti itu sehingga mungkin orang-orang itu kebawa dengan narasi kayak, wah ini orang benci kayaknya sama film ini. Gitu. Jadi selalu narasi yang ngelantur tuh negatif. Cuman makin lama makin berkurang sih. Makin lama makin lebih baik yang setuju sama aku lama-lama. Mungkin karena ada rasa suka, dan rasa suka itu kan masalah selera. Ya. Jadi ketika orang mengkritik apa yang kita suka, Benar. orang merasa personally kayak, oh berarti gue nggak ini ya, nggak bener ya penilaian gue gitu kali ya. Itu yang aku bingung. Padahal kan kita Iya, harus itu sulit sih. bedain antara objektif sama subjektif. Iya. Itu yang jadi inti review aku sebenarnya. Aku selalu dari dulu pengen selalu bikin orang Indonesia tahu dulu lah at least bedanya objektif sama subjektif gitu dulu. Iya. Karena orang apa-apa tergantung selera. Kayak kemarin di live misalnya ada yang nanya sama aku gitu, ngelantur korps. Bang, aku tuh ngasih rating film ini tuh 7. Tapi teman aku di sekolah tuh pada bilang 9. Terus kenapa? Ya, terus kenapa? Namanya selera kan beda-beda ya. Beda. Nah itu orang tuh masih nggak paham bang. Orang kita tuh masih nggak paham. Kayak kita ngomongin MCU sekarang. Gimana nih the state of MCU menurut lo gimana nih? Panjang tuh. Parah sih. Nggak, maksudnya ini kan gini loh bang. Tahun depan itu kan Avengers Doomsday. Oke. Tahun depan. Ini event yang super big, epic. Ibaratnya ini Infinity War. Iya, seharusnya. Tahu kan dulu Infinity War kayak apa? Bro, gue tepuk tangan di bioskop gue, berdiri gue. Wah gila tuh. Gak usah pas lagi nonton. Maksudnya kayak sebulan sebelumnya aja orang tuh hype kayak apa. Gitu loh. Orang tuh udah segila. Di ini tuh nggak ada yang ngomongin sama sekali. Ya lagi-lagi paling konten kreator yang memang ngomongin superhero ya. Cuma maksudnya di ranah awam. Ya paling fans yang masih setia sama MCU nih yang masih ngomongin. Tapi kan pada pelan udah hilang tuh, udah mulai bertumbuh dewasa MCU ini kan. Udah mulai hilang dan sebenarnya momentumnya itu menurut aku di tahun ini sebenarnya. Oke. Karena di tahun ini tuh dia MCU itu punya 3 project. Oke. Captain America Brave New World, Thunderbolts ya. sama Fantastic Four. Oke. First Steps. Tiga-tiganya nonton gue. Gimana? Gimana? Ya kan? Gue gini, terus terang ya, gue ada optimisme melihat trailer. melihat yang 3 itu ada optimisme sedikit lah. Oke, sama aku juga. Tapi levelnya masih pada level MCU yang sebelumnya, masih pada level itu. Belum pada level di phase yang sekarang seharusnya lu bisa ngasih kita lebih. Oke. As a tontonan utuh. Oke. Tapi nggak ngedorong hype gue, nggak ngebuat gue kayak susah ya, karena superhero movie itu kan formulanya udah banyak sering dan diulang kan. Iya. Pasti kan Marvel juga harus mencari cara nge-refreshnya kayak gimana. Gue tahu banget pasti pusing banget. Parah. Apalagi lu udah buka itu ke multiverse. Parah. Begitu lu buka ke multiverse kan, ya berarti rule of the game, rule of the story, rule of the world kan jadi lu harus gimana bikin batasannya dong. Yep. Bener nggak? Dan yang paling penting emosi. Itu kan. Maksudnya yang paling aku menurut aku itu RDJ jadi Doomsday. Menurut aku nggak, karena menurut lu karena dipaksa balik lagi buat menyelamatkan gitu. Bukan. Maksudnya dalam konteks lu sedesperate itu kah? Iya itu artinya kan. Maksudnya gini, kita itu udah ditutup gitu loh. Momen kita sama RDJ itu udah ditutup ini. Dan itu very beautiful kan. Very beautiful. Iron Man yang awalnya selfish, jual senjata segala macam, terus kita tutup dengan mengorbankan diri. The arc of the character kan dengan dialog terakhir yang dia dimunculin di film pertamanya. I'm Iron Man. Merinding gue anjir. Waduh, itu udah satisfying ya bro. Udah satisfying dan itu udah menutup arc-nya RDJ. Bahkan bukan Tony Stark gitu. RDJ itu Iron Man. Iya. Dan lu mau dengan segala alasan apapun ngebalikin dia jadi villain. Oke.
Dari segi teknis dalam artian marketing film mungkin works ya untuk nyelamatin, nggak tahu juga. Cuman sedesperate itu. Tapi maksudnya dari segi emosi penonton hilang gitu loh. Kayak percuma, kematian dia percuma gitu menurut aku. Iya, Sama halnya kayak dengan Gerbang Universe tuh kayak lu mau karakter mati pun oke, masih ada varian. Iya Gitu. itu dia tuh. Iya. Jadi tapi itu yang ngebuat baca komik superhero pun jadi kurang karena stake-nya jadi nggak terlalu tinggi karena karakter mati kapanpun bisa dibangkitin lagi dengan berbagai macam plot device gitu loh maksudnya. Iya. Cuman kan kalau di komik kan bedanya adalah mediumnya itu tidak terbatas. Dalam artian lu mau bikin berapa chapter gitu kan bebas gitu, mau di aneh-anehin, mau dibikin arc baru lagi, mau dibikin tiba-tiba misalnya si Venom berubah nih jadi monster, kan ada tuh yang baru tuh, atau Batman jadi Batman full off gitu kan, jadi kayak Batman yang beda, Joker bener infinite, bebas gitu, dan absurditas gambar itu nggak terbendung di komik. Iya. Tapi kalau di film kan beda. Iya. Terbatas jadinya. Dan ketika lu bikin varian alternate universe dan sebagainya, works di beberapa series kayak Loki bagus, tapi di project lainnya ya gitu. Menurut lo berarti apakah si RDJ itu dibawa lagi karena si Jonathan Myers-nya ada persoalan? Oh iya. Gara-gara itu kan pasti kan? Awalnya pasti itu. Ya, karena kan udah di plot sebenarnya di Ant-Man and the Wasp Quantumania, Oh, post yang credit scene-nya ya. Council of Kang. Oh anjir, Lalu tuh keren bayangin bro. maksudnya Kang tuh udah dikasih kayak gitu. Iya. Tiba-tiba mau hilangnya gimana? Itu pasti nanti aduh udah pusing banget Kevin Itu tuh Feige. belum ada ya? Belum ada Belum cerita muncul lagi. bahwa si Kang nggak adanya tuh belum dibahas ya? Di film apa juga nggak tahu ya? Yang jadi mahal dari MCU ini adalah setiap projectnya itu ini gak bener-bener belum ada benang merahnya. Baru mau dibuild itu dirapihin itu di kemarin Fantastic Four itu. Rapihin itu dikit di situ. Itu Tapi pun, nggak ada Kang juga kan di situ? itu pun belum. Itu pun tiba-tiba aja. Itu pun di Thunderbolts di akhir kan ada pesawatnya Fantastic Four. Ya kan? Iya. Itu pun gak dijelasin kan. Kenapa Kang-nya. pesawat itu ada? Oh kenapa pesawatnya ada? Iya maksudnya gimana cara si Fantastic Four ini pindah ke Universe 616? Gak ada. Oke, iya. Artinya masih banyak sekali plot hole yang harus diisi dan film berikutnya Avengers Doomsday. Emang film berikutnya langsung Avengers Doomsday? Setahu aku paling ada Spider-Man 1 dulu. Oh. Spider-Man 4 berarti ya. Abis itu baru Doomsday kayaknya gitu. Tapi Spider-Man satisfying kalau buat gue. Lo suka gak? Iya karena Spider-Man bisa berdiri sendiri. Gue berasa di fan service aja itu begitu 3 laba-laba ngumpul itu. Iya. Nah kalau itu kan aku juga sempat kritik juga. Maksudnya. Karena fan service. Iya bukan fan service ya. Oh, Lebih. Ya fan service bikin kita happy. Aku juga teriak sama. Pas di bioskop Tobey Maguire. Gitu, oh gila my sih. god gitu. Itu gila. Nah, gitu gila banget. Cuma memang. Nah itu yang aku balik lagi ke tadi, kita harus bandingin antara objektif sama subjektif tadi kan. Nah kalau subjektif iya seneng, tapi objektifnya ya No Way Home itu mediocre menurut aku. Oke. Film mediocre gitu. Ya dibanding 1-2 juga bagusan 1-2. Oke, berarti ekspektasi lo rendah sekali lah buat MCU ya. Parah sih. Enggak. Dan sedih ya lo ya sebenarnya. Sedih banget. Gue sedih lagi. Sedih gitu maksudnya dulu kita Iron Man 1 bagus banget. Gila America sih. Winter Soldier, Thor Ragnarok aja masih bagus gitu. Mereka ngebangun sampai Rapi. Infinity War tuh, Rapi. gila. Kalau buat aku pribadi, masalah utamanya sebenarnya mereka ngebuka pintu universe itu. Iya, Alternate universe. Itu karena yang jadi bikin nggak mereka- jelas kan? Iya, jadi nggak jelas. Sama seri-series itu orang nggak nonton. Siapa yang nonton series sih? Ya mesti ya fansnya doang. Siapa yang nonton series Miss Marvel? Terus tiba-tiba muncul di The Marvel. Siapa yang nonton filmnya? Iya. Kan gitu. Dan itu kekuatannya beda lagi. Sama di komik. Si Iya. Miss Marvel itu kan dibedain kekuatannya Iya, kan. iya. Oke. Nah kalau DCU, dengan James Gunn ya sekarang Iya. ya, gimana? Kalau Superman sih bagus banget bang. Superman lo suka ya? Ini aku bold statement ya. Kalau buat aku Superman 2025 ini pasti banyak yang marah-marah lagi terutama fans MCU ini. Cuman ya buat aku ini film Superhero? peringkat 3 superhero terbaik sepanjang masa buat aku. Oh iya, Iya, nomor 3. nomor 3. Wow. Karena ini jadi representasi superhero perfect di era ini, era modern. Gitu. Setelah menurut aku mungkin yang perfect ini sebagai satu film ya. Iya. Ini kita ngomongin franchise. Mungkin kalau franchise ya Infinity War epic banget gitu Oke. loh. Ya kan Justice Snyder Cut gitu kan. Oke. Cuman ini sebagai satu film yang udah satu film bisa dinikmati, itu buat aku ya film nomor 3 di bawah The Dark Knight 1 sama Spider-Man 2 lah. Oke. Itu. Sebelumnya aku naruh filmnya Superman 1978. Oke. 78 atau Superman dulu lah. Iya 78. Ya, Christopher Reeve. Iya Iya. kan? Tapi buat aku ini sekarang udah nge-replace buat aku pribadi karena kita nggak bisa
selalu terkungkung sama apa sih romantisisme masa lalu gitu kan. Ya meskipun aku bukan di era itu sih. Cuman ya aku juga nonton pas masih kecil juga Superman dulu itu. Gitu. Ngelihat bayi Superman ngangkat mobil tuh kayak aduh. Iya. Berarti lo nggak suka yang Snyder dibikin dark Superman-nya? Suka. Oh, suka Kalo juga. Subjektif ya. Kalau subjektif justru aku lebih suka Zack Snyder. Kalau selera. Iya. Tapi aku ngakuin James Gunn ini itu maksudnya secara penulisan tuh aku rapihnya parah gitu. Dan komedinya lucu tau. Lucu. Gue suka komedi James Gunn sih. Aduh, Creature Commandos nonton gak sih bang? Iya, lupa. Ada Whistle gitu. Gue belum nonton. Itu aja. Itu aku underestimate awal ya, kayak apa sih kartun gitu kan? Apa namanya? Creature Commandos. Itu dia yang bikin? Atau itu apa? pure, itu James Gunn yang sutradaranya juga. Itu series animasi dan itu satu universe bang sama Superman. Menarik. Makanya kalau di universe DC kan ada Rick Flag gitu kan. Dengan anaknya Rick Flag Junior yang mati di The Suicide Squad yang dulu. Dibunuh ditembak sama si siapa ya? Dibunuh sama Peacemaker kan kalau nggak salah kan. Nah, itu berhubungan semua bang. Series Peacemaker, Creature Commandos, Superman. Ini nanti abis ini Supergirl. Ini dia emang lagi bikin franchise yang solid nih. Tapi tahu nggak itu di film Superman yang bikin gue excited banget tuh justru pas Supergirl datang tau. Anjir. Oh, nilai Alcock ya? Iya, gila. Gue pas dia datang tuh, wah gila ini superhero, tapi sembarangan, suka party. Iya, emang gitu sih. Party antar galaksi. Iya. Anjir ini mau dibikin apa? Gue excited banget gue. Katanya kan dia mau bikin ala-ala GOTG. James Gunn, iya dia bilang gitu. Oh iya. Jadi vibes-nya bakal sama kayak GOTG. Karena Explorer Universe kan, luar angkasa kan. Iya. Oke, ini Predator Badlands. Aku belum nonton malah. Oh lo belum nonton? Belum. Aku, nah ini masalah ngelantur lagi. Sekarang aku itu bikin konten bener-bener seminggu sekali bang. Itu selalu review film? Selalu review film. Kalau lagi nggak ada bahan, kayak misal bulan kemarin parah banget filmnya. Gak ada. Aduh, di film apa di bioskop gak ada. Aku Old But Gold, ada segmen Old But Gold. Itu bahas film jadul. Gitu. Clockwork Orange, Stanley Kubrick gitu-gitulah. Nontonnya berarti nggak sempat atau gimana? Maksudnya? Hubungannya sama nonton. Predator ya tadi ya. Nah itu ya. Kalau Predator ini itu kan rilisnya di bulan ini. Nah bulan ini emang ngeselin nih ya. Lagi itu, banyak. Iya tiba-tiba dipadatin semua di bulan ini. Nah kemarin kan yang aku pilih itu Pangku. Loh kenapa gak lo bikin seminggu 3, seminggu 4? Ngedit ya bang? Ngeditnya seminggu? Aku breakdown ya. Jadi gini, aku berarti abis selesai rekaman deh. Abis selesai rekaman itu aku healing bang. Terlalu Gen Z. Terlalu Gen Z. Soalnya gini bang. Soalnya aku tuh bener-bener nguras kepala aku bener-bener tuh di video. Jadi karena saking idealisnya, aku kuras. Jadi aku tuh bisa, ya oke lah gini. Jadi abis aku selesai rekaman dulu, itu aku healing. Biasa aku ke tempat-tempat sepi gitu bang. Biasa ke Cafe Alam Bogor gitu. Ujung-ujung gitu lah. Orange Grove gitu. Enak power chestnya tuh. Oh gitu. Di Cafe Alam kan? Oh, mana dia pernah ya? Gue suka di situ. Enak kan? Enak. Dingin gitu. Terus. Ada embun pagi-pagi. Cuman ya aku sering bawa si anjing aku kan. Ya itu aku healing pokoknya. Itu biasanya healing ya 2 hari lah. Nah 2 hari. Nah 2 hari. Satu video healing. Enggak tapi serius. Ini editor gue kayak menarik nih. Nah terus habis itu. Nah baru. Video healing 2 hari. Terus baru ngapain? Tapi healingnya juga. Mikir. Bukan bikin sih. Lebih ke explore juga referensi lah. Ya gitu. Ada jadi nontonnya, kayak, ada apanya lah pokoknya gitu. Baru di hari ketiga itu mungkin biasanya aku mikirin setup buat hooknya. Ini hari ketiga nih? Iya hari ketiga. Jadi biasa aku selalu nyari dulu openingnya bakal apa. Karena itu menurut aku paling penting. Entah kenapa menurut aku video aku paling penting itu 2 menit pertama. Kalau itu works bakal ramai videonya harusnya. Lo mikirin opening buat next video atau video yang sudah lo take? Ini yang lagi mau dibuat ini kan proses menuju ini kan? Iya. Gitu. Nah ini opening apa? Karena aku udah nonton sebelumnya kan. Udah nonton. Jadi biasa tuh yang habis rekaman itu malam biasanya, besoknya nonton dulu kan, habis baru healing gitu loh. Jadi lo nggak bikin hook buat video yang selesai ditonton. Iya gitu, selesai nonton. Oke, baru ngerti gue. Terus jadi mikir dulu, misalnya kayak kemarin Frankenstein. Aku baru review. Nonton lagi gue. Aduh, bagus banget Bang. Iya, bagus banget. Frankenstein. Nah, aku mikir dulu nih. Kok gue banyak nonton film ya? Bisa gue jadi reviewer berarti ya? Kayak gue nonton mulu perasaan. Kayak banyak juga yang gue tonton. Terus. Oke, terus abis itu aku udah mikirin beberapa opsi untuk opening aku biasanya.
misalnya opsi pertama, oke aku bakal survei karena aku tahu nih pasti orang itu nggak tahu kalau nama makhluknya itu bukan Frankenstein. Padahal nggak ada namanya kan. Sebenarnya ini namanya creature aja nih. Yeah. Nggak ada makhluknya. Si Mary Shelley pengen nekan kritik itu sebenarnya. Nah makanya aku udahlah kita coba dalam opsi aku mikir ya kita interview ke mall, nanyain tahu gambar ini nggak Frankenstein. Nah itu namanya siapa gitu. Iya gitu. Dan ternyata Frankenstein nggak tahu. Ternyata monsternya nggak tahu. Aku kaget juga. Oh ternyata banyak nggak tahu mau makhluk ini. Cuman ya itu jadi opsi. Itu pertama taruh di hook nih. Atau misalnya opsi kedua misalnya, oke kita balik ke Frankenstein yang jadul nih 1931 yang gepeng, yang klasiknya gitu kan. Buat nekanin scene yang di-delete gitu kan. Itu opsi kedua. Terus opsi ketiga. Nah itu aku pikirin dulu di kepala aku. Pikir. Nah abis itu aku pilih satu. Baru gitu. Nah baru di hari keempat. Nah itu rekaman. Terus. Nah habis rekaman biasanya. Berapa lama rekaman itu bikin video TikTok itu satu? Ini video panjang bang. Oh buat di YouTube? Iya aku tuh TikTok tuh gak pernah ada konten. Oh justru TikTok potongan dari video panjang. Iya. Okay. Nah video panjang abis ya rekaman sejaman lah biasanya. Sejam, oke. Sejam langsung edit bang biasanya. Aku ke cafe biasanya ngopi. CapCut. Iya. Nah aku tuh ngedit biasa pakai iPad, pakai CapCut doang karena biar lebih efektif aja menurut aku sih. Jadi, gila sih. Terus. Jadi bener-bener makanya aku kayaknya ini coffee shop udah tahu lah ya. Aku orangnya itu lagi. Oke, lalu. Jadi ya udah ngedit, pulang, tidur, ngedit lagi besoknya. Pokoknya sampai jadwal upload udah gitu. Tapi lo jadi ada bottleneck ya di situ ya. Karena film banyak, tapi lo kehilangan momen nge-review jadinya. Nah, itu yang lo mau pecahin itu? Nggak mau justru? Gimana ya? Ini yang jadi kesusahan aku sebenarnya sih. Karena kalau Bang Radit pernah lihat video review aku, video review aku itu bener-bener aku ngerasa tuh satu kesatuan sama ngomongnya, editingnya segala macam gitu. Jadi kayak sutradara sebenarnya. Yeah. Kalau sutradara kan maksudnya kita harus ngatur komposernya, gitu. Maksudnya kita pengen bikin tone-nya seperti apa, editornya, itu semua maksudnya secara pacing kan sutradara yang ngatur kan. Yeah. Pengen harus seperti apa. Nah itu yang aku lakuin sebenarnya. Yang dimana biasanya kalau reviewer lain ya udah maksudnya ngomong aja, sisanya ngatur kan editor biasa gitu kan. Nah, karena aku ngerasa semuanya ada di kepala aku nggak bisa serahin ke orang lain. Gitu, Bang. Itu persoalan klasik kreator mau scale up tuh. Ada orangnya, Bro. Ada. Ini perlu belajar sama Bang Radit nih. Pasti ada. Pasti ada ya? Lo hanya butuh kalibrasi, Bro. Lo cari editor yang bagus. Nah, tapi kan perlu lama banget kan untuk chemistry-nya gitu. Iya, lo harus invest di waktu. Iya, karena Jadi lo ngedit, dia juga ngedit. Habis itu lo nonton bareng-bareng. Terus nanti lo saling ngasih tahu lo kenapa ngedit ini gitu. Iya, memang aku juga mikir pasti harusnya bisa. Cuma kan waktu kan lama banget. Dan apalagi video aku tuh emang absurd, Bang. Karena lagi-lagi background wushu meme tadi, meme itu gimana cara aku ngebayangin adegan yang nggak kebayang sama orang lain, aku patahin supaya jadi lucu gitu. Nah itu aku sering bikin kayak begitu. Dan apalagi klip-klip film kan. Klip film itu kan maksudnya adegan ini bisa nih masukin klip film yang ini. Kan editor tuh knowledge filmnya juga harus banyak gitu. Ada bro nanti bro. Ada ya? Pasti ada, yakin gue. 100% ada. Ya itu sih yang harus aku pecahin. Dan mungkin sebenarnya lebih knowledgeable dari lu. Mungkin. Maksudnya pasti suatu hari ada. Tapi lo mau serius di sini kan? Maksudnya di industri konten ini lo mau serius berarti kan? Berarti ini pekerjaan utama lo sekarang? Pekerjaan utama. Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Keluarga nggak kayak, kamu bikin apa sih tiba-tiba ini? Nggak, kalau mama aku sih untungnya lebih yang bebasin sih. Oh ngerti juga berarti ya? Kalau gitu apa yang lo bisa share ke kita semua soal next project lo? Aduh, nah ya. Apa nih? Aku tuh orangnya nggak pernah punya target bang. Oke. Aku bener-bener kayak ibarat kalau Bang Radit nonton Forrest Gump tahu kan? Tahu. Bulu yang di awal. Lagunya Alan Silvestri. Ya itu aku ngikutin aja sih. Jadi yang ngelantur kan dulu juga gak begini. Ya maksudnya bener-bener proses perjalanan ngelantur itu emang ngelantur. Ya kan? Dari wushu meme gitu kan maksudnya kayak aneh banget gitu. Dan itu yang aku coba lakuin. Editan aku juga dulu gak kayak gini gitu. Bener-bener developing terus. Dan itu yang aku pengen coba supaya penonton tuh bisa ngerasain jiwa aku pas lagi nge-review. Itu yang sebenarnya aku pengen tekanin. Karena aku ngerasa somehow reviewer murni ya. Reviewer murni di Indonesia
nggak ada yang bisa nyampein secara pakai hati gitu loh. Oke. Jadi lebih ke knowledge aja. Secara knowledge, review film tuh banyak yang lebih pintar dari aku, pasti banyak. Gitu, karena aku juga ya aku Gen Z juga masih perlu banyak belajar kan. Nah tapi yang aku bawa di sini adalah aku bawa sejujur-jujurnya dari hati terdalam. Aku keluarin semua dari editingnya, dari rekamannya dan dari sebagainya. Makanya prosesnya tuh bener-bener bisa seminggu itu. Karena itu semua aku peras semua di kepala aku. Make sense bro. Iya, aku peras keluarin semua di video. Makanya pas rilis video tuh aku aduh enak banget, relax banget gitu. Dan itu yang aku bersyukurnya, happy-nya Ngelantur Corps tuh ngerasain itu. Jadi kalau nge-live tuh kayak wah Bang Timo tuh ini banget video gitu. Itu yang bikin aku senang sih. Iya. Kerasa sih, maksudnya dari mata lo, dari ininya kan pasti kerasa ketika lo lagi syuting kan itu ngisi itu. Iya itu kan beda, maksudnya beda sama orang yang nganggap kerjaan. Nah itu juga yang tadi aku masalahnya kalau editor. Aku ngerasa kalau punya editor itu mungkin bisa bagus, tapi jiwanya itu bukan video dia gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya aku yang ngedit, ini punya aku gitu loh. Ini punya aku videonya. Iya. Makanya yang aku bilang tadi kayak Silence of the Lambs. Mau dolar merah sekalipun aku upload, ini punya aku soalnya. Oke. Aku pengenin ditonton itu. Kalau editor itu mungkin kayak aku kerja buat ini. Jadi aku ngerasa mungkin secara kemampuan bisa, tapi jiwanya itu entah kenapa aku susah sih Bang. Mungkin bisa ya. Ada. Aku percaya Bang Radit lah. Percaya sama gue. Iya, aku percaya Bang Radit Pasti lah. ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Ya, Cuma nggak apa-apa, lo nikmatin aja prosesnya. Prosesnya ya. Lo kan sekarang lagi happy dengan kayak gini. Lo udah punya ritme. Yang penting kan workflow lo udah jelas gitu. Cuman suatu hari, menurut gue sih feeling gue, lo harus nge-scale sih. Kalau emang mau jadi ini sebuah bisnis. Iya. Akan ada masanya di mana lo harus nge-scale ini. Iya pasti sih. Tapi kalau lo ngerasa belum perlu, ya nggak apa-apa. Selama lo masih happy kan ngelakuinnya. Iya pasti sih. Apa next video yang akan tayang? Yang bisa kita expect? Film apa? Ini yang paling menarik ini. Apa ini? Wicked Bang. Udah nonton lu? Oh gue belum lagi. Aduh. Lo akan apa nih? Lo akan sikat. Wah parah ini. Wicked. Ini gini Bang. Part 1 nonton gak tapi Bang? Enggak, gue gak nonton. Aduh. Tapi Wizard of Oz tahu kan ceritanya? Tahu. Gue nonton. Gue malah suka itunya musikalnya. Dulu gue nonton. Oh musikal nonton Broadway-nya? Broadway nonton. Harusnya pasti suka sih. Pasti suka banget sama film pertamanya, pasti suka banget. Karena memang pertama. Iya, yang pertama tuh emang bener-bener secara film tuh jelas pacingnya tuh rapi gitu. Nah, somehow tuh film keduanya aku nggak tahu apakah karena novel si Gregory Maguire ini terlalu kompleks, kan dia berat banget ya, beda sama versi L. Frank Baum yang anak-anak banget kan. Dia reinterpretasi supaya jadi berat gitu. Entah kenapa karena itu terus tabrakan sama pasar filmnya yang mungkin buat anak-anak yang ceria, musikalnya. Karena itu kayaknya. Jadi film kedua itu banyak banget yang dipotong, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Oke, nanti kita lihat review lo. Cuman pertanyaan gue gampang aja sih. Gue bisa nggak bawa anak gue nonton? Bakal enjoy nggak anak gue? Umur 6, umur 5. Mereka udah minta soalnya. Wicked 2. Masalah ada adegan gitu. Yang bener loh. Nggak eksplisit sih. Cuman jelas buka baju Bang. Hah? Sumpah. Nah itu yang aku pengen maki-maki Bang di video itu. Bener Bang. Ya nggak jadilah. Nah makanya itu. Pakai musik gitu kan. Oh iya? Musikal. Jadi mereka nyanyi tuh si Elphaba sama Piero. Hah? Iya. Nggak, makanya itu absurd Bang. Itu ngelantur itu film. Ngelantur. Oke. Thank you ya udah mampir ke sini. Terima kasih semua yang udah nonton. Kalau mau ngecek IG-nya di YouTube-nya di Ngelantur Indonesia. Di Ngelantur Indonesia. Thank you semuanya.